Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran aktif atau active learning. Pembelajaran aktif adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Melalui pembelajaran aktif, guru akan mengkondisikan siswa untuk selalu mengalami pengalaman belajar yang lebih bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Seperti yang telah dikemukakan oleh Confucius, bahwa apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, apa yang saya kerjakan, saya pahami. Dari sini bermakna bahwa untuk memasukkan ke dalam pemahaman siswa, maka siswa itu harus mengerjakan itu, kemudian bisa memahaminya. Jika hanya mendengar, maka siswa akan lupa. Jika hanya melihat, maka siswa akan ingat. Tetapi jika mengerjakan sesuatu, maka bisa dipahami. Ini menurut Confucius. Nah, pembelajaran aktif merupakan usaha untuk memperkuat dan memperlancar respon peserta didik dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran aktif, proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan dan tidak menjadi hal yang membosankan. Pada pembelajaran aktif, terjadi aktivitas berbicara dan mendengar, menulis, membaca, dan refleksi yang menggiring peserta didik ke arah yang bermakna. Peserta didik akan berusaha mengenali isi pelajaran, ide-ide, dan berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik yang sedang dipelajari. Dalam pembelajaran aktif, guru berperan sebagai fasilitator daripada pemberi ilmu. Nah, di pembelajaran aktif, Bapak Ibu, semisalkan pembelajaran sholat, maka itu lebih baik dipraktikkan. Karena apa? Kalau misalkan hanya mendengarkan, maka akan lupa. Kalau misalkan melihat dalam bentuk video, itu mungkin ingat ya, tapi saat mengerjakan maka akan lebih memahami. Nah, definisi pembelajaran aktif di sini ada beberapa definisi ya. Yang pertama adalah definisi menurut Amri 2015. Pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif itu diturunkan dari dua asumsi dasar, yaitu belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif dan orang yang berbeda belajar dalam cara yang berbeda pula. Nah, pembelajaran aktif ini menurut Amri melibatkan banyak pelajar ya. Jadi bersama-sama melakukan atau memikirkan apa yang sedang mereka pelajari. Nah, masing-masing pelajar itu bisa terlibat di dalamnya sehingga mereka akan belajar dengan caranya mereka masing-masing. Definisi pembelajaran aktif menurut Silberman 2010, pembelajaran aktif adalah kegiatan belajar yang lebih mengajak peserta didik untuk terlibat secara langsung melalui pengalaman nyata daripada konsep atau sekedar teori. Disebut belajar aktif apabila pelajar senang untuk mencari sesuatu yang dapat ditunjukkan dengan menjawab pertanyaan, memerlukan informasi untuk menyelesaikan masalah, atau menyelidiki cara untuk melakukan pekerjaan. Menurut Suyadi, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar siswa ataupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Sugeng, pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang siswa yang lakukan. Kemudian menurut Jaini, Munte, dan Aryani, pembelajaran aktif adalah proses belajar di mana siswa mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar
berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Kemudian menurut Warsono dan Haryanto, pembelajaran aktif adalah metode pengajaran yang melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran aktif mengkondisikan siswa selalu melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dilakukan selama pembelajaran. Karakteristik dalam pembelajaran aktif, penanaman pada siswa. Jadi, kemandirian dalam pembelajaran aktif itu juga sudah ditekankan. Di sini proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan kepada transfer of value atau transfer nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai karakter yang sangat luas ya. Salah satunya adalah rasa ingin tahu. Kemudian ciri khas dari pembelajaran aktif ini, siswa tidak boleh pasif, tetapi harus aktif mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Aktif dalam konteks ini merupakan upaya penanaman nilai tanggung jawab di mana siswa harus mempraktikkan bahkan membuktikan teori yang dipelajari, tidak sekedar diketahui. Kemudian penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik berhak menerima materi pelajaran yang dipandang selaras dengan pandangan hidupnya atau menolak materi pelajaran yang tidak sesuai dengan pandangan hidupnya. Pola pembelajaran ini merupakan proses pembentukan sikap secara matang. Kemudian siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori dan menghafalnya. Kemudian umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Pembelajaran dialogis secara tidak langsung membentuk karakter siswa demokratis, pluralis, menghargai perbedaan pendapat, inklusif, terbuka, dan humanitas tinggi. Ini menurut Suyadi 2013. Menurut Effendi di tahun yang sama, menceritakan tentang ciri dari pembelajaran aktif, yaitu ada 9. Yang pertama adalah situasi kelas menantang peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar secara bebas tapi terkendali. Kemudian pendidik tidak mendominasi pembicaraan, tetapi lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Pendidik menyediakan dan mengusahakan sumber belajar bagi peserta didik. Bisa sumber tertulis, bisa sumber manusia, misalkan peserta didik itu sendiri menjelaskan permasalahan kepada peserta didik lainnya, kemudian dengan media, dengan alat bantu pengajaran lainnya. Kemudian kegiatan belajar peserta didik bervariasi. Ada kegiatan bersifat bersama-sama, ada juga kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Penetapan kegiatan belajar tersebut diatur oleh guru secara sistematik dan terencana. Kemudian pendidik menempatkan diri sebagai pembimbing, bukan sebagai seperti guru yang hanya mengajarkan teorinya, tapi di sini menempatkan sebagai pembimbing. Kemudian situasi dan kondisi kelas tidak kaku atau terikat pada susunan yang tidak bisa berubah. Kemudian belajar tidak hanya dilihat dari ukuran hasil, namun juga dari sisi prosesnya. Kemudian adanya keberanian peserta didik mengajukan pendapat melalui pertanyaan dan pertanyaan gagasannya. Kemudian pendidik senantiasa menghargai pendapat peserta didik terlepas dari benar atau salahnya. Nah, mungkin sebagian orang awam melihat bahwa sosok guru yang dulu sebagai center learning, sekarang sebagai fasilitator, itu melihatnya sebagai
kemudahan dari guru, ya. Tetapi pada prakteknya, pada saat menjadi pembimbing itu berarti eh, menjadi guru plus menyediakan segala sumber-sumber belajarnya, kemudian eh, untuk membantu siswa mengeksplor. Jadi tugas guru sebenarnya lebih berat, ya. Dengan banyak metode-metode itu sebenarnya tugas guru semakin berat. Nah, tetapi hasil yang diharapkan itu eh, lebih baik menurut penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti pendidikan. Nah, prinsip pembelajaran aktif. Yang pertama adalah prinsip melakukan. Dalam CBSA disebut belajar sambil bekerja. Pada dasarnya pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam atau berpangku tangan. Nah, kadang pada saat bekerja kelompok, ya, itu satu bekerja yang lain sama. Tidak ada pembagian tugas yang proporsional dalam hal bekerja. Kalaupun ada pembagian tugas, kadang tugasnya hanya sebagai sesuatu yang di luar pekerjaannya. Misalkan dia bertugas sebagai penyandang dana. Nah, itu bukan belajar, ya. Atau dia bertugas sebagai tukang fotokopi dan menjilid. Itu juga tidak belajar. Nah, tetapi baiknya dalam kerja kelompok itu dibagi secara rata di sisi materi. Kemudian prinsip menggunakan semua indera, bahwa dalam pembelajaran hendaknya mengaktifkan semua alat indera untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Dengan mengerahkan semua indera sejauh mungkin, peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih mengesankan, bukan sekedar hafalan dan tidak mudah untuk dilupakan. Kemudian prinsip eksplorasi lingkungan. Pada pembelajaran aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana, media, atau sumber belajar. Makanya pada saat pembelajaran aktif banyak dilakukan dengan mengubah settingan kelas, ya, atau berada di luar kelas, atau bahkan sambil berwisata. Itu tujuannya adalah untuk mengeksplorasi lingkungan. Dengan ada kesan dari lingkungannya, maka pembelajaran itu akan bisa diingat. Aktivitas dari pembelajaran aktif itu dilakukan oleh untuk melihat. Kemudian yang kedua, refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada teman dan guru potensial, mengundang dialog di dalam kelas sehingga memungkinkan muncul pengalaman atau pengetahuan baru. Kemudian pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam kondisi higher order thinking, ya. Kemudian diskusi melatih siswa untuk menganalisis, menilai, membandingkan, dan memecahkan masalah adalah metode belajar kooperatif dan interaktif. Kemudian ada self-explanation, adalah suatu proses menjelaskan mengenai pemahaman siswa, baik kepada temannya maupun kepada guru, memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih kuat. Kemudian ada vicarious learning yang diperoleh pada saat siswa menyaksikan perdebatan mengenai topik tertentu. Namun, pembelajaran aktif juga harus diakhiri dengan kesimpulan yang diberikan dari kegiatan. Kadang pembelajaran aktif diawali kemudian diakhiri dengan diskusi tanpa penjelasan apa akhir dari diskusi itu. Sehingga dalam benak dari siswa itu tetap terhadap pemikirannya masing-masing tanpa mengetahui batasan-batasannya. Nah, mungkin di sini peran guru sebagai fasilitator tetap memegang kendali dari pembelajaran aktif ini. Kemudian jenis-jenis metode pembelajaran aktif. Di sini ada banyak, ya, nanti bisa dicoba, dan ini juga bisa jadi sebagai bahan untuk skripsi, ya, menerapkan metode-metode ini dengan pengembangannya.
Yang pertama misalkan think, pair, share, kemudian ada collaborative learning group, kemudian ada student led review session, kemudian active debat, kemudian ada poster comment, role playing, jigsaw, reading guide, card sort, concept mapping, information set, demonstration, dan banyak lagi. Nah, silakan dicari ya, dari definisi-definisi ini apa yang dimaksud dengan kata-kata ini ya. Misalkan jigsaw itu pembelajaran aktif yang seperti apa? Bagaimana langkah-langkah ya. Nah, silakan satu persatu dicari. Kemudian kelebihan dari pembelajaran aktif. Di sini siswa dapat belajar dengan cara menyenangkan, sehingga materi sesulit apapun siswa tidak akan merasa sulit ya, karena fun. Kemudian aktivitas yang ditimbulkan dalam active learning dapat meningkatkan daya ingat peserta, karena gerakan dapat meningkatkan daya ingat pada memori jangka panjang. Kemudian active learning dapat memotivasi siswa lebih maksimal, sehingga dapat menghindarkan siswa dari sikap malas, mengantuk, dan melamun. Nah, namun ada kekurangan dari pembelajaran aktif ini. Yang pertama adalah suasana gaduh. Karena aktif, maka ada pergerakan-pergerakan di kelas sehingga mengganggu kelas yang lainnya, yang justru akhirnya mengacaukan suasana pembelajaran karena saking aktifnya ya. Kemudian konsep pembelajaran aktif menyenangkan juga dapat membuat siswa lebih cenderung hanya untuk bermain dan lupa akan tugas utamanya, yaitu untuk belajar. Jadi yang diingat adalah permainannya, tapi bukan kesimpulan atau makna esensial dari pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu kekurangan pembelajaran aktif yang harus disikapi, sehingga tidak terlalu gaduh sehingga mengganggu pembelajaran yang lain ya, tentunya kelas yang lain, serta permainannya tidak terlalu keluar dari koridor belajarnya ya, sehingga yang diingat tetap materi pembelajaran. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pembelajaran aktif ya. Kita akan jumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.